صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله بالدارين بأساتذتنا وفي علومهم وفي أدعيتنا لهم غفر الله لهم وستر عيوبهم وضعف حسناتهم وأدخلهم الجنة وفي أدعيتنا لنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم افتح لنا حكمة وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بالصدق والوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang dimuliakan Allah, para asatidzah, para guru, para sesepuh, para jamaah yang setia menghadiri tahsil tajwid, salah satu kegiatan ahad pagi. Yang dimuliakan Allah, asatidzah kiram, Ustaz Muhammad, Ustaz Fadil, Ustaz Mufid, Ustaz Jainal, Ustaz Mardi, Pak Ustaz Nawawi, Bukhari, Pak dosen, para haji, Ustaz Nanam, para asatidzah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Mungkin ada Ustaz dari yang lain yang keluar, para hujjaj, para sesepuh setia mengikuti kajian malam Kamis juga. Alhamdulillah pada hadir hari ini dan tidak bukan karena hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita syukuri dengan selalu berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban jauh dari larangan-larangannya. Salam serta salam semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua yang ingin berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya. Semoga ini menjadi tiket bagi kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa sebutkan satu persatu tapi tidak mengorbankan sehormat saya. Ada istilah-istilah di dalam hubungannya dengan fasihan dalam membaca Al-Quran. Ini sebelum kita praktek nanti saya ingin menyampaikan beberapa istilah yang sering terjadi pada saat kita membaca Al-Quran. Istilah itu memang adanya tidak pada awal-awal ketika ilmu tajwid ini tersusun, tidak. Istilah-istilah belakangan dan ada berbagai perbedaan. Misalnya ada yang disebut dengan isbah dengan ain, atau tambaik, isbah artinya menyiapkan, tambaik artinya memanjangkan, sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bisa tidak terasa
Mestinya 1 harokat jadi lebih, atau mestinya 2 harokat lebih. Isbah tamkin apa ya muktu tamkin asba'a yushbi'u isba'. Contoh, ini sering dengar saya baru kemarin sholat di sebuah masjid sekitar Pondok Petir. Jadi maksudnya kan Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar. Jadi 2 harokat ya. Allahu Akbar. Ba'nya berarti berapa harokat? Kalau diterjemahkan Allah itu sebenarnya Allah. Jadi mad badal ya. Mad badal bukan mad badal malah. Mad farqi istifham. Apakah Allah Maha besar? Begitu pertanyaannya. Allahu Akbar. Nah, ya. Al-Rahman itu sama. Al-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya banyak. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau misalnya mad tabi'i melebihi 2 harokat. Wa laqad arsalna rusulan. Saking enaknya. Nah, hal ini sering terjadi terutama pada tilawah. Itu ngaji dengan belakang. Karena saking enaknya lagu, ya, sehingga berlebihan madnya itu berlebihan. Ini namanya isbah. Atau gini, wa tawassaw bis-sabr. Sodnya wa tawassaw bis-sabr. Banyak sekali ya. A'udz sisa juga. Kalau 2 harokat nah itu ya. Jadi 1 harokat itu sama dengan ini bukan 1 kali huruf. 3 harokat atau 4 harokat Tadi yang 2 harokat itu disatukan segitu. Kalau misalnya 4 harokat, misalnya mad jaiz atau mad wajib 4 atau 5, 4 harokat nih. Jadi disatukan. Idza jaa segitu. Kalau 4 harokat. Kalau yang lagi 6 kali menyebutkan huruf yang sama, pantas dan tidak dibuat-buat, ya, ya, itu namanya isbah, memanjangkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, lebih memanjangkan. Nah, ada lagi yang kedua, lawannya ikhtilas. Misalnya tadi 2 ikhtilas. Ikhtilas ini artinya korupsi, mengambil sesuatu yang bukan haknya, merampas hak orang lain. Nah, terjadi pada pembacaan Al-Quran juga. Misalnya
Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, khususnya Allah, jadi Allah kurang yang satu harokat itu alifnya kurang, khususnya Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Atau ini sebenarnya tidak terasa. Mestinya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang yang satu harakat kurang 3/4 harakat. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini apa tadi lawannya dari ikhlas dikurangi. Pada saat mengurangi misalnya dari 2 harokat ke 1 harokat itu bisa berubah arti. Kalau dari 6 ke 4 ke 2 tidak, karena yang namanya 4 itu panjang minimal 2. Misalnya mad gazi walau itu 6 kurangnya jadi 2 walau kayak merubah hati cuma kurang sempurna. Tapi menurut Imam Al-Jazari, kalau kita sudah tahu ilmunya lalu kita misalnya tidak membaca sesuai dengan ilmunya, berdosa. Wa man lam yujawwidil Qur'an arif. Kalau siapa yang sudah mengerti tajwid Al-Qur'an tapi dia tidak membaca dengan tajwid, dia berdosa. Walaupun ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kalau misalnya kita sedang baca misalnya ayat kursi, misalnya kan kalian harus cepat ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati wa ma. Kecepatan kan sering itu. Maksudnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya kan pada qayyum harokat majaz itu. Yang mengatakan oh tidak, yang minimal 2 harokat. Nah, seperti itu. Ikhlas artinya mengurangi panjang sesuai dengan yang diatur ya. Kayak yang ketiga. Yang ketiga ini malah ini Pak. Malah membuatnya. Tadi sudah dicontohkan. Allahu Akbar. Allahnya ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu billahi. Nah, mana? Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mestinya Assalamualaikum. Allahu Akbar. Mestinya Allahu Akbar. Yang dua dibacakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak ya? Enak sekali. Terasa. Ini malah ada menghilangkan hadfun, menghilangkan. Mestinya Allah jadi mestinya
warahmatullahi. Assalamualaikum. Terus kalau lupa, kalau lupa gimana? Namanya lupa. Namanya lupa. Lupa mah. Kiai saya makan bulan Ramadan, makannya bukan sekali, 2 kali. Jam 10 dia makan, kiai saya di Singkawan kasih. Jam 10 makan. Ini anaknya tahu nih, anak yang korbannya tahu. Wah ya, dia udah selesai baru dia tahu. Enggak lagi makan dia tahu. Pas sudah selesai, apa? Akhirnya kita menuju puasa. Masya Allah. Apa hilang terpot, lupa bahasa Sunda. Aduh, apa yang astagfirullah. Kiai sepuh, dah sepuh. Sore makan lagi. Sorenya makan lagi. Sama yang tadi itu ketahuan. Jadi dibiarkan aja, sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Apa? Menuju puasa ya, 2 kali lupa. Itu rahmat dari Allah itu. Jadi kalau lupa mah, dia namanya lupa. Rufi'al, wala tidak tercatat. Orang tidur, jadi saya namanya ya orang lupa. Terus maboknya mabok bukan karena itu mabok makanan, bukan mabok itu sengaja. Gila ya? Apa? Gila ya? Ya, oke. Selanjutnya ini apa tadi? Isba' memanjangkan, ikhtilas mengurangi, hadat membuang. Ikhtilas ini merubah arti. Yang selanjutnya adalah menambahkan sesuatu. Tawallad itu beranak. Jadi menambahkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Misalnya, contohnya, saya suka dengar ngaji ya, apakah lemes atau bukan, terus nggak tahu di mana-mana gitu. Tapi ini di kalangan memang awam. Kalau ibu ngaji, alhamdulillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bapak-bapak nggak ada? Bapak-bapak nggak ngaji. Bapak-bapak ngaji nggak disepekel. Nggak tahu ngaji nggak disepekel ngaji nggak. Kalau ibu ngaji itu seminggu ada yang sampai 7 kali ya orang ini mesti gini ngaji. Mantap suaranya. Sekarang bapak-bapak ngaji spesialis jarang ya bapak-bapak. Ibu-ibu merajin ngaji. Tapi saya yakin mereka karena tidak tahu. Insya Allah itu kebaikan. Bukan awalnya kebaikan, bukan bahasa Al-Qurannya menjadi sebuah kebaikan. Namanya tawal. Jadi menambahkan sesuatu, bukan kol-kolan. Misalnya lam, mim ya,
an'amta an'amta nun sama mim an'amta tawallud namanya an'amta alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini tidak hanya terjadi di kalangan awam, tapi dalam ajang-ajang pertunjukan internasional, misalnya haflah tilawah. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa bahkan God itu kan tidak boleh, bukan termasuk huruf qalqalah. Wa qadibahum wa rida barba wa qadibahum wa bahwa God tidak termasuk huruf qalqalah sehingga tidak ada pantulan. Tawallud. Tawallud apa tadi? Peranak. Tawallud peranak. Selanjutnya apa? Wulu. Wulu ini berlebihan di dalam mengucapkan sebuah sifat huruf. Berlebihan sandi. Qalqalah itu pantulan alami tidak ditekan, cenderung bunyi fathah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ditekan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi delima suatu Allah. Ini ada merah delima. Jadi qalqalah aturan biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Memang dulu guru kami mengajarkan seperti itu. Qul huwallahu ahad. Masya Allah, ini bekas juga. Kenyataan baca ingat saja. Waktu itu diajarkan membuka rasa. Wa idza faragta fansab. Beliau Imam Jumat rahimahullah, orang baik, orang alim, ahli ibadah. Beliau mengajarkan karena memang seperti itu, mungkin dari gurunya seperti itu. Jadi berlebihan dalam qalqah ini namanya ghulu atau mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Al-mubalaghah. Kedua, misalnya di dalam tafasyinya syin. Syin itu ada namanya sifat tafasyi. Syin itu keluar antara lidah tengah dengan langit bersamaan dengan keluarnya huruf, udara mengalir. Sya, shi, silakan sya, shi, shu, bas, bish, nah ini berlebihan. Sya, min syarri
syarril syar. Jadi dalam pengkolan itu dalam huruf dhad itu punya sifat istiqalah, menggelai. Bahkan ada yang mengatakan 2 harokat. Jadi mengatakan huruf dhad itu tidak langsung gini Pak, dhad itu tidak. Nah, ada apa namanya? Ancang-ancang dulu. Yang jelas banget ketika dia bertasbih. Berlebih, bulu artinya berlebihan. Atau dalam hak, kalau di kita itu ada hak kecil, ada hak besar. Sebenarnya kan beda banget itu. Kalau hak alhamdu itu haknya keluar dari tengah tenggorokan. Kalau hak dari bawah tenggorokan, depan bawah. Ini berlebihan, nggak boleh. Misalnya ihdinas sirat, ini berlebihan. Biar kedengaran. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu berlebihan, nggak boleh. Biasa saja. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kadang-kadang kalau mengingatkan yang imam seperti itu, artinya yang nyampein. Ladzina an'amta 'alaihim ada, ya. Karena selalu ada di sini. Kalau saya kan tidak selamanya tidak sholat di sini. Jadi jarang di sini. Alaihim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu apa tadi Pak? Kaji apa tadi? Yang agak keras nih, kho itu. Itu kho berlebihan ya. Kho. Bisa mana? Kalimat apa? Qul a'udzu birabbika min syarri ma khalaq. Boleh. Hanya ngorok sedikit saja. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Atau berlebihan pada sifat tambahan pada tafkhim, sifat tambahan, sifat aridah, sifat tambahan. Misalnya tafkhim ya, tafkhim ketika kasroh misalnya, huruf istilah misalnya harus tafkhim kan, kho, shad, lil, qaf, itu harus tafkhim. Misalnya qila wa qila, terus dia qila. Tafkhim itu kalau melebarkan udah mulut, sifat terjadi gema. Oh, coba. Istilah itu song, wa, o, kho, ghairil maghdubi.
Ghairil maut, bukan ghairil maut. Tapi berlebihan yang ketika kasroh, karena kasroh itu nilai apa? Takhidnya itu paling rendah. Misalnya waqil, mustaqim, berlebihan. Mustaqim biasa saja, sedikit saja. Mustaqim, yang mustaqim namanya khulu, berlebihan. Berlebihan pada sifat-sifat hub, suara os, berlebihan. Biasa saja ashab, Allah tidak berlebihan. Allah berlebihan pada sifat-sifat hub namanya khulu. Tadi yang pertama adalah isbah, memanjangkan berlebih. Satu harokat jadi lebih, dua harokat jadi lebih. Ikhtilas malah mengurang. Contohnya tadi Allahu Akbar, hadap, Allah kurang, Allahu Akbar, hadap membuang sama sekali. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadap awalun beranak. Alhamdulillahi ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hulu berlebih, apapun yang berlebihan tidak boleh. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini lima istilah yang sering terjadi pada hubungannya dengan fasahah, sehingga mengurangi fasahah. Kita buka Al-Qurannya, surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 515. Ya, betul. 515. Dan kamu bapak-bapak, kami ingatkan kalau saya mengenai salah satu sifat ini ya, kalau ngaji ya, langsung aja. Tadi banyak sederhana gitu ya. Nanti isbah, jelas ada terbaru. Kalau saya kena ini, perlu ingatkan, karena bisa mengenai siapa saja, bahkan di ajang internasional. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
potongan wajib kita pakai 5. 4 atau 5 boleh, 4 atau 5 seragam, 4 semua, 5 semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un 'alim. Innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu. Kalau bisa masuk di situ ya. Mulai dari wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات
إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Kita berkata, ya ayyuhalladzina, silakan. Jadi tidak boleh bercampur dengan sa, lazi, lali, ya, nafas ditahan. Itu lembut sekali, ya, alladzina. Lanjut, amanu, aman badal ya, a, i, u, mu atau iya, tadi mad jaiz. Ofnya taqim, la tuqaddimu, silakan. La tuqaddimu. Di sini bisa terjadi hulu, taknya terlalu hamas, dalnya terlalu ditekan. La tuqaddimu, qaddimu baina yadayillahi, silakan. Setelah ro, takhim, lalu kesin, ya menurut saya terjadi sebab ini. Wa rasulihi, nah ketukeran apa? Shod, sementara ini sin, caranya gimana? Wa rasul. Kalau tidak ditarik dulu nanti shod, wa rasul, shod. Jadi wa rasulihi, silakan. Wa rasulihi, tarik dulu ya. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina, kata-kata aswatakum, shod ya, bedanya dengan sin. Coba lihat kalau saya sin, aswatakum, shod, shod, bakal lagi apa? Aswatakum, silakan. Aswatakum fawqa sawtin nabi, silakan. Ini kalau berdiri Nabi, itu bacanya Sawtin Nabi, kata ada qalqalah jangan ditekan, biasa saja. Wala tajharu lahu, silakan. Tidak boleh. Wala tajharu bil qawli, kajahri ba'dikum,
maghdubi alaihim. Jadi maghdubi alaihim dari bawah menuju makhraj ain. Maghdubi alaihim, salah. Maghdubi alaihim. Nah, dia. Wa antum la Ibu
الذين امتحن
keluarganya, istri-istrinya. Pada pertemuan yang lalu di hadapan istri-istri jauh beda. Bahkan diancam oleh Allah para istri Rasulullah, kalau kalian ingin menginginkan masalah dunia silakan hapus, kasih dan ceraikan dengan baik-baik. Dia ada lagi surat tahrim sampai Allah bicara begini kepada istri Rasulullah, aku akan kawinkan dia Rasulullah dengan perempuan yang soleh, yang taat, yang menerima padanya, yang peduli. Ini sama ini ayat pertama, wahai orang-orang yang beriman, dan tuqaddimu, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam berpendapat. Beliau dibela di hadapan para sahabat karena kasusnya Abu Bakar sama Umar sudah berdebat masalah siapa yang pantas menjadi kepala suku Bani Tamim tanpa berkonsultasi kepada Rasul. Begitu. Abu Bakar saja teman akrab sama Umar berbela Rasul. Jangan mendahului dan berpendapat di hadapan Allah maupun Rasulnya. Wattaqullah. Ingat, berhati-hatilah di hadapan Allah. Innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang kedua, karena ini di luar rumah Rasulullah ya, nanti perdebatan sangat tinggi suaranya antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar bicara begini, tiba-tiba Umar menyela. Wahai Umar, jangan menyela dulu, aku mau berpendapat. Siapa yang menyela? Umar berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang la tarfa'u aswatakum, jangan kalian meninggikan suara kalian fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Tradisi ini dibawa oleh para sahabat, para tabi'in sampai ke pesantren-pesantren. Di pelosok-pelosok lihat seperti itu gak boleh ngomong. Mereka memiliki tentang itu dianggap feodalisme, itu ada, bukan feodalisme. Orang harus ngomong lebih rendah dari dia. Memang begitu ajarannya. Ada pasal sampai ada yang nyesat segala macam. Itu ada yang diterapkan. Kalau saya ucap masalah itu dikritik lagi feodalisme apa? Itu ada di hadapan kiai orang dulu. Ini juga seperti itu. Ada yang menerapkan seperti itu supaya takdir guru. Ada yang juga tidak, biasa saja. Itu istilahnya apa? Moral setempat lah. Tapi hormati aturan itu. Saya masih ingat waktu kecil umur 7 tahun ya, saya dibawa oleh ayah saya, Pak Eten Istimewa, ke pesantren di Cirebon. Ada pesantren Sufi tasawuf Cibogo, Benda Cibogo, itu pesantren yang jadi kita mau masuk ke rumah itu juga jalan, naik mesot, terus ngomongnya pedas. Bagi masa keren berlaku apapun punya. Saya datang ke kiai benda kiai Rahimahullah, kiai Haji Suyuti. Memang begitu aturan pesantren. Saya punya murid dari perusahaan sekolah saya ini. Itu dia urus perusahaan biasa saja. Berapa
polisi. Guru-guru kita ya. Guru-guru yang nggak ngerti, nggak pernah sampai nggak ngerti. Nah, si Hafid yang gitu ya. Itu ada dia biasa gurunya kesana, ada apa sekolah. Jadi kita itu gitu. Guru yang nggak ngerti, nah, si Hafid begitu ya. Nah, nggak ngerti. Nanti dari pulang sana bagaimana tadi kepada guru. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi, jangan kalian meninggikan suara kamu di atas suara Nabi. Wa la tajharu lahu bil qawl, jangan berdebat. Jangan mengeraskan suara kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan suara antara kalian dengan teman kalian. Akibatnya apa? Antahibaqo a'malukum, kebaikan-kebaikan, perbuatan kebaikan kalian gugur. Apa yang menyebabkan gugur? Karena meninggikan suara di atas suara roh. Gugur. Wa antum la tashkurun, kalian tidak menyadari. Langsung gugur. Sahabat. Innal ladzina yaqul, dan sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara aswat inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah, ulaika alladzina tahadallahu qulubahum, yaitu mereka adalah orang-orang yang Allah sedang menguji hatinya dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim, dan pahala besar juga bagi mereka, maghfirah, ampunan, wa ajrun 'azim, dan pahala yang besar. Beda sekali ya. Gara-gara kita para sahabat meninggikan suara daripada suara Rasul, gugur amal perbuatan yang baiknya. Coba ini orang yang merendahkan malah baginya ampunan dan pahala besar. Nah, ayat keempat menjelaskan tentang orang-orang Badui yang datang, orang-orang Badui, orang-orang pelosok kampung yang datang, yang memang tidak mengenal peradaban, datang kepada Rasul, panggil dengan nama, ya Muhammad. Allah tidak pernah panggil ya Muhammad. Allah tidak pernah panggil ya Muhammad. Ini ya Muhammad, kamu begitu. Innal ladzina yunaduna, sebenarnya orang yang yunaduna memanggil engkau min wara'il hujurati, di balik tirai. Dalam tafsir disebut dengan nama macam-macam itu. Aktsarun la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak punya otak. Sampai kalau begitu. Walaupun tidak punya akal, tidak punya pertimbangan yang sehat, karena tidak punya moral. Moral adalah akal sehat, hati nurani. Moral adalah hati nurani, akhlak adalah hati nurani. Walau annahum, dan seandainya annahum mereka sabaru, bersabar sedikit, hatta sehingga takhruja ilaihim, sampai engkau keluar. Enggak usah, wahai Muhammad, tunggu Rasulullah keluar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar kepada mereka, menemui mereka, lakana khairul lahum, alangkah baiknya bila seperti ini, alangkah ini merupakan kebaikan bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan seandainya mereka begitu, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini materi masih berhubungan yang kemarin, yaitu betapa Allah membela Rasulnya. Allah sendiri tidak pernah memanggil dengan namanya kepada Rasulullah. Kepada Adam biasa ya Adam, ya Nuh, ya Zakaria, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Kepada nenek Rasul pun itu sama.
ya, tapi ya ayyuha. Ya ayyuha itu untuk orang banyak. Orang banyak. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia semuanya. Buat Nabi, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu. Ketika Allah menegur Nabi pun dipanggil ya ayyuha, ya itu panggilan orang banyak. Bukan ya Nuh seperti ya Nuh, ya Adam, ya Zakaria seorang ya. Tapi ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Kenapa engkau mengharapkan sesuatu yang telah dihalalkan? Ini surat tahrim. Menegurnya aja dengan panggilan bukan dengan panggilan nabi itu bukan panggilan nabi. Betapa Rasul dibela di depan orang kafir, orang musyrik, bahkan para sahabat, bahkan para istri beliau. Oleh karena itu, saya kalau menyebut Rasulullah selalu pakai minimal kata sayyidina wa habibina wa syafiqina wa kabirina wa tukhrina wa maulana wa habibina. Silahkan mereka memilih Ahmad saya. Sebagian mereka yang memilih apa sayyidina. Ini alasannya. Allah saja tidak pernah memanggil langsung. Allah SWT Muhammad. Kita berdoa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon maaf pada kata-kata yang kurang berkenan pada para jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.